Tadi Voice of Semansa ya? Iya. Iya benar. Apa sih Voice of Semansa itu? Oh iya, kita mau bicarain broker lain juga berarti. Halo guys, selamat datang di channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Salwa Hairul Rizky selaku host acara ini. Baik teman-teman, acara ini merupakan program kerja baru MPK SMA Negeri 1 Pekalongan yang bernama MPK Station. Jadi, di MPK Station ini akan terbagi menjadi beberapa bagian sub acara station. Salah satunya yaitu Station Talk With. Nah, di MPK Station ini kami akan berbincang-bincang seru dengan bintang tamu yang berkaitan dengan sekolah. Pada episode pertama kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan siapa ya? Ada yang tahu? Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua dan Wakil Ketua MPK SMA Negeri 1 Pekalongan, Alia dan Nabil. Selamat datang Alia dan Nabil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong ini kan MPK Station, acaranya MPK, program kerjanya MPK. Nah, saya mau tanya nih, apa sih yang mendasari organisasi MPK ini membuat program kerja ini? Siapa nih yang mau jawab nih? Saya Iya. coba jawab. Oke. Nah, jadi atas dasar kami melaksanakan program kerja ini itu, kami akan menyalurkan aspirasi dari siswa dan juga memperkenalkan SMA 1 kepada pihak luar. Nah, kami menemukan cara lain nih selain menggunakan IG, menggunakan TikTok. Nah, kami menggunakan podcast ini atau talk show ini. Nah, di talk show ini nantinya kita akan seperti memberikan informasi mengenai Semansa, internal maupun eksternal kepada di luar Semansa supaya lebih diketahui oleh pihak luar seperti itu. Ya, jadi lebih bermanfaat juga karena nantinya mungkin akan banyak yang nonton, jadi orang luar dari Semansa ataupun siswa Semansa sendiri akan tahu karena melihat podcast ini ya. Terus juga saya ingin menambahkan buat kami itu memilih untuk membuat acara ini juga kan kita kan beberapa tahun kebelakangan ini kan kita daring gitu, Pak. Ya, benar. Nah, dari daring itu kan dari siswa-siswa Semansa pun kadang ada yang nggak tahu itu MPK itu apa sih atau lingkungan tentang Semansa itu bagaimana. Nah, dari kami ini MPK ini mengatakan MPK Station ini berguna untuk memberi informasi lah buat semua kalangan internal Semansa maupun eksternal Semansa itu. Ya, apalagi kan mungkin nggak semua yang dulunya di SMP itu kan nggak semua SMP ada MPK gitu. Mungkin yang familiar kan seperti OSIS gitu kan sudah familiar gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu MPK. Jadi ini suatu program yang bertujuan untuk memperkenalkan ya intinya untuk memperkenalkan ya apa sih Semansa, apa sih MPK Semansa itu di Semansa bagaimana, terus tugasnya ngapain gitu ya. Oh iya, saya juga bertanya, MPK itu kan organisasi di Semansa ya pasti memiliki tugasnya yang cukup penting di SMA Negeri 1 Pekalongan dan berperan besar di organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pekalongan. Itu bagaimana sih, bisa diceritakan? Oh ya, tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu ya berdua. Gimana? Perkenalan dulu. Jadi mulai dari saya aja. Jadi itu saya tuh perkenalkan, saya Muhammad Nabil Hasmi Kurniali, biasa dipanggil Nabil. Saya di Semansa itu sebagai wakil ketua Majelis Perwakilan Kelas periode 2021-2022. Ya, lalu saya Alia Harunisa, biasa dipanggil Alia. Saya selaku Ketua Majelis Perwakilan Kelas tahun 2021-2022. Nah, ngomong-ngomong tentang pertanyaan saya yang tadi nih, MPK itu tugasnya apa sih? Siapa nih? Mungkin saya dulu yang jawab gantian ya. Nabil. Jadi dari MPK sendiri kan Majelis Perwakilan Kelas. Nah, di MPK sendiri itu tugasnya itu mengkoordinasikan semua ekstra dan organisasi yang ada di Semansa Pekalongan. Nah, mengkoordinasikan bagaimana itu maksudnya itu seperti mengawasi, membantu atau gimana ya, mengkoordinasikan bersama sekolah lah. Jadi semua kegiatan ekstra dan organ itu yang ngawasi itu kami. Jadi biar tidak ada kendala tertentu, jadi terus bisa berhubungan sama pembina juga gitu. Maksudnya mengawasi itu bagaimana? Apakah seluruh organisasi itu diawasi dan sistemnya itu bagaimana dari MPK-nya sendiri? Mungkin coba. Dari MPK sendiri itu terbagi dari beberapa komisi. Nah, setiap komisi itu setiap minggunya akan mengawasi ekstrakurikuler sesuai hari jalannya ekstrakurikuler.
Nanti pengawasannya itu akan dilaporkan sesuai jadwal tertentu dan dilaporkan ke sekolah maupun ke setiap organisasi masing-masing. Ya, benar banget itu. Dan juga selain pengawasan, MPK juga berperan sebagai panitia tambahan di acara besar SMA Negeri 1 Pekalongan, seperti acara-acara OSIS maupun acara organisasi lain. Oh, jadi MPK juga mendukung acara-acara organisasi lain dan ekstrakurikuler dalam bentuk kepanitiaan seperti itu ya. Tentu saja. Jadi ini bermanfaat banget ya MPK ini. Jadi mungkin ada yang ingin melatih mental public speaking atau mental kepercayaan diri di banyak orang itu kan bisa ya masuk MPK ya. Soalnya kan dari MPK sendiri itu semua proker yang dikerjakan oleh organisator MPK itu tidak semua internal ya. Jadi eksternal ya, seperti yang rekan Alia tadi bilang, menjadi panitia tambahan. Jadi itu benar-benar kesempatan langka banget bisa mengikuti beberapa acara besar, dan itu juga anak-anak yang terpilih ya. Jadi nggak semua itu bisa. Jadi walaupun kita dari organisasi MPK itu bisa bergabung di acaranya organisasi lain ya. Bisa. Oh iya, bagus banget ya ini ya. Ya iya dong. Kan itu kan seperti apa ya? Pengalaman yang benar-benar kayak langka banget. Terus bisa menjadikan pengalaman tersendiri juga itu loh. Di mana-mana di setiap ekstra juga mengikuti kegiatannya. Jadi tahulah semua tentang ekstra sama organ di Semansa itu kayak gimana. Berarti bisa yang ikut MPK ini bisa dapat pengalaman yang banyak dan benefit yang banyak tentu gitu saja ya. dong. Jadi kayak istilahnya selain masuk MPK itu sekaligus masuk organisasi lain atau mengikuti ekstrakurikuler lain gitu. Benar banget. Benefitnya jadi banyak banget. Ya mungkin punya relasi yang tambah banyak, kenalan yang baik dari diri sendiri maupun ke orang lain itu relasinya terjaga dengan baik ya hubungannya ya. Nah, selain relasi itu benefit apa yang didapatkan ketika masuk MPK sih, untuk baik benefit untuk diri sendiri, untuk sekolah dan untuk warga sekolah lainnya gimana? Mungkin saya dulu ya, nanti kamu mau nambahin aja ya. Jadi buat yang pertama dibuat diri sendiri, yang tentu saja itu mental kepemimpinan pasti akan terbentuk. Lalu ada mental keorganisasian, karena kan otomatis jadi organisator, lalu disiplin, tanggung jawab, serta dari MPK sendiri itu pasti akan mengajarkan yang namanya itu time management. Benar. Gimana tuh time management, coba mau dijelasin nggak itu? Buat time management, karena kan setiap minggunya MPK mestinya ada proker sendiri, yaitu mengawasi. Nah, kami itu juga akan bantu organisasi-organisasi baru atau organisator baru untuk manajemen waktu, untuk mengikuti pengawasan dan juga ekstrakurikuler yang mereka ikuti dan juga belajar dan lainnya. Oh iya nih, kan ngomong-ngomong tentang time management ya. Kadang kan siswa yang pertamanya itu belum pernah ikut organisasi sama sekali, terus tiba-tiba masuk SMA pengen ikut organisasi tapi takut banget nih, takut keteteran ngatur waktunya, apalagi kan ada les, ekstrakurikuler lain dan segala macam, takutnya nanti nggak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, itu tipsnya gimana sih cara mengatur waktu dengan baik itu? Nah, jadi itu salah satu benefit yang tadi kami sampaikan kan, apa kalau masuk ke majelis perwakilan kelas ini. Mungkin untuk organisasi lain kan mungkin ada, tapi dari kami tetap meneguhkan lah untuk time management itu pasti akan kami bantu. Nah, untuk tips dari saya nih yang pertama mungkin kan kalian itu harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi seperti untuk masa depan kalian itu kalian butuh apa? Misal butuh nilai, prestasi. Jadi kalian harus memprioritaskan untuk seperti kegiatan belajar di luar sekolah seperti bimbel atau bagaimana, dan apabila nanti ada bertabrakan dengan rapat lah mungkin ya atau acara itu kan nanti bisa dibagi setengah-setengah gitu. Mungkin mau nambahin? Ya, jadi intinya itu membuat list prioritas terlebih dahulu. Yang pertama seperti keluarga maupun belajar. Nah, kalian fokuskan dulu ke itu ataupun ke prestasi. Jadi ada waktunya untuk latihan, ada waktunya untuk organisasi, dan ada waktunya untuk orang tua. Dan juga saran dari saya juga ya, kalau misal dapat job list seperti itu bisa langsung dikerjakan. Jadi untuk waktunya tuh tidak terbuang seperti itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, daripada nge-game gitu, mendingan kita berorganisasi, dapat pengalaman yang baik dan dapat manfaat diri kita untuk masa depan kita juga, ya kan, seperti itu. Benar banget, itu kan bisa buat jadi kayak dasar kita buat hidup produktif kan. Iya, produktif setiap harinya. Kan kadang kan kalau kita nggak berpikir, kita malas-malasan di rumah doang, tidur-tiduran, kan kita jadi nggak produktif, terus kita tuh otaknya itu kurang terasa dalam mengatasi suatu masalah, baik masalah organisasi maupun masalah pribadi, seperti itu ya. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong tentang benefit yang didapatkan MPK nih ya, dari berorganisasi MPK. Nah, pastikan setiap organisasi memiliki ciri khas tersendiri, apalagi saya dengar dari penjelasan kalian kan ini organisasi yang besar dan organisasi penting di SMA Negeri 1 Pekalongan, yang mana organisasi ini kan
hubungannya dengan seluruh ekstrakurikuler dan organisasi lain di SMA Negeri 1 Pekalongan. Pastinya punya dong ciri khas tersendiri dari MPK ini. Oh, pasti dong. Iya, pasti dong. Jadi kan MPK sendiri juga terkenal sebagai pelopor organisasi berbasis teknologi. Ya, benar banget itu. Berarti MPK tuh punya aplikasi sendiri, MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Jadi MPK sendiri yang punya PIN MPK dan juga EKTA MPK. Mungkin dilihatin sekalian Kak. Yes, bisa MPK-nya dan EKTA-nya seperti apa coba lihat. Ini kalau PIN itu yang di sini, kelihatan Untuk nggak? PIN tuh yang ada di sini. Kalau untuk EKTA tuh seperti ini. Ya, itu. Coba bisa dilihatkan di kamera agar lebih itu jelas. tuh. Jadi EKTA ini gunanya itu kami itu kalau misalnya ada rapat lah atau ada kegiatan lain yang mengharuskan menggunakan teknologi, jadi kami tidak perlu repot-repot untuk print out hard file lagi. Untuk absennya Absensi gitu. ya bener banget. Jadi semuanya itu kami itu sudah mengusahakan, kami itu sudah berbasis teknologi ya. Iya, benar. Oh jadi mungkin ketika rapat ataupun ketika ada acara tersendiri itu absennya pakai scan itu ya, barcode itu ya. Bener banget, itu ada Oh, bagus sekali ya. Oh ya, ini terus benar-benar organisasi berbasis teknologi ini. Iya. Terus juga ada serunya di EKTA itu. Jadi kalau nanti kalian join di MPK Semansa kan nanti udah bakal buat EKTA. Nah, nanti itu di situ tuh ada nomor EKTA-nya. Jadi kalian tuh bakal teringat di masing-masing angkatan gitu. Iya, benar. Jadi nggak akan deh nomor ini tuh wah angkatan ini nih, wah atasan kita nih gitu. Dan juga selain EKTA ini, kan MPK pelopor organisasi berbasis teknologi. Nah, kami juga mempunyai web. Web MPK ini digunakan untuk seperti voting saat Pilketos maupun voting saat Voice of Mansa. Itu digunakan di web MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Ya. Tadi Voice of Mansa ya? Iya. Iya, Oh. benar. Apa sih Voice of Mansa itu? Oh iya, kita mau bicarain broker lain juga berarti nih. Iya. Sekalian dijelasin Oke, acara-acaranya MPK itu apa, brokernya itu apa Jadi gitu. saya mau ngasih tahu dulu aja buat beberapa bulan lalu tuh kami itu udah ngelaksanain beberapa broker, di antaranya itu ada FOS sama VOS. Nah, F itu untuk yang FOS itu Forum Organisator Semansa dan VOS itu Voice of Semansa. Nah, di sini mungkin saya menjelaskannya bagi dua aja ya. Terus saya mau menjelaskan yang FOS dulu. Gimana? Oke. Iya, oke. Nah, buat FOS itu kan tadi Forum Organisator Semansa atau yang biasa kami sebut itu sidang pleno awal. Nah, gunanya acara itu untuk melaporkan dan merencanakan semua program kerja ekstrakurikuler dan organisasi yang ada di Semansa dan untuk dilaporkan kepada pembina ekstranya masing-masing serta kepala sekolah. Nah, jadi itu biar mereka itu nggak perlu ribet-ribet bolak-balik ke pembina, kami menyediakan acara untuk menyampaikan semua rencana program kerja mereka serta rancangan anggaran belanja yang mereka siapkan untuk masing-masing prokernya gitu. Oh ya, jadi pembinaan juga tahu programnya ke depan bagaimana Iya. gitu ya. Iya, Ternyata. Kalau untuk VOS sendiri seperti apa itu? Nah, untuk VOS atau Voice of Mansa ini, di sini nanti kami akan menyalurkan aspirasi yang sudah kami kumpulkan dari seluruh warga di SMA Negeri 1 Pekalongan. Di situ nantinya pembina akan menanggapi langsung dan juga memberikan solusi mengenai aspirasi dari warga tersebut seperti itu. Jadi bisa kalau misal ada siswa nih yang mungkin dalam tanda kutip sambat tentang fasilitas di benar SMA banget, Negeri 1 Pekalongan, tentang PJJ, PTM itu bisa disampaikan melalui acara VOS ini ya. Bisa. Jadi Iya, benar. VOS itu kan kami adakan 1 tahun sekali dan itu benar-benar acara yang harus nggak boleh dilewatkan lah. Soalnya itu wajib. salah satu kayak sumber dari sekolah tahu kalau misalnya kita tuh ada sambatan lah masalah sekolah ini mengenai fasilitas ataupun pembelajaran lainnya. Jadi nanti itu dari acara tersebut bakal diajukan ke pembina, lalu pembina maksudnya bersama sekolah akan mendiskusikannya untuk memperbaikinya. Ya, itu. jadi lebih penyampaiannya itu jadi lebih rapi Ya, dari bener setiap banget. siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan ini ya. Jadi suara siswanya itu tidak dianggap, jadi bakal dianggap dengan acara itu gitu. Iya, benar. Nah, ini kan tadi saya sudah dengar VOS, FOS itu kan menarik nih acaranya yang berkaitan dengan siswa Semansa, organisasi dan ekstrakurikuler Semansa. Nah, pastinya kan kalian sebagai organisator di SMA Negeri 1 Pekalongan ini kan punya banyak acara, punya banyak program kerja. Nah, itu kan kalian punya pengalaman dalam menjalankannya dan kalian kan mesti tahu atmosfernya bagaimana, atmosfer saat kalian mengadakan acara ini bagaimana, dan mungkin kalian kan tahu lingkungannya Semansa itu bagaimana itu. Nah, bisa dijelaskan ya lingkungannya ini seperti apa lingkungannya? Jadi buat saya dulu mungkin ya, dari saya sendiri ya, pribadi saya sendiri. Untuk atmosfer kan pasti saja untuk tahun ini dan tahun kemarin itu berbeda jauh.
Karena kan tahun kemarin itu bener-bener padat banget dengan yang namanya corona itu kan. Jadi kita bener-bener harus melaksanakannya itu rata-rata itu full daring. Nah, untuk periode kami yang tahun ini itu tuh kami bener-bener mengusahakan untuk acaranya itu full luar daring. Nah, itu bener-bener atmosfernya itu benar-benar kerasa banget, beda banget, dan di situ pun benar-benar kerasa yang namanya berorganisasi yang sebenarnya kayak public speaking lah atau mental pemimpinnya itu benar-benar kerasa banget gitu. Iya benar. Dan juga karena baru saja dari SMA Negeri 1 Pekalongan kan dideklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Bener banget itu. Jadi sekolah ramah anak ini membuat SMA Negeri 1 Pekalongan tuh menjadi lebih fleksibel gitu terhadap murid, dan juga seperti lebih memperhatikan seperti kondisi mental murid, kondisi fisik murid, dan itu lebih diperhatikan oleh SMA Negeri 1 Pekalongan. Bener banget tuh. Nah, saya itu gini nih, saya pernah dengar dari teman-teman saya sebelum saya masuk SMA nih. Oh iya. Kalau SMA 1 itu organisatornya yang terkenal dengan cerdas, orang-orang cerdas, terus orangnya tuh satset dalam mengatakan acara, mengerjakan tugas itu satset gitu. Terus kan pasti kan di organisasi kan pasti diajarkan bagaimana cara memanage waktu dengan baik, cara melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dalam sistem pengajaran kalian sebagai kakak kelas, adik kelas itu bagaimana? Apalagi saya juga pernah dengar di SMA Negeri 1 Pekalongan ini terkenal dengan dulunya itu terkenal dengan senioritas yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan ini. Itu bagaimana senioritas itu? Siapa nih? Oh iya dah, oke. Untuk senioritas itu dalam bentuk organisasi kami ada di SMA Negeri 1 Pekalongan itu tidak bentuk dalam kekerasan, tapi dalam bentuk seperti tetap mempertahankan budaya semansa seperti itu. Senioritas dalam kami itu tidak bentuk seperti membabu dan sebagainya, tapi kami ingin perhatikan budaya semansa supaya tetap ada dan tidak pudar dari tiap organisator yang ada di semansa seperti itu. Soalnya seperti ini, kalau kapan lagi gitu kita bakal belajar tentang akademik, non akademik serta attitude masing-masing tuh di dalam waktu yang bersamaan ini 3 tahun ini kan di semansa ini ada senioritas, tapi ya tujuan senioritasnya itu untuk membekali masing-masing pribadi untuk di dalam lingkungan semansa maupun di luar. Jadi itu seperti kedisiplinan, bertanggung jawab, kesopanan, attitude, etika seperti itu. Ya jadi belajar di semansa itu tidak hanya belajar doang ya. Jadi kita punya pengalaman di luar pembelajaran, kita punya pengalaman di organisasi serta di ekstrakurikuler. Nah tadi kan mengenai senioritas ini kan juga penting juga di masa depan. Ketika kita sudah lulus, kita juga nantinya kita mau kerja pun kita juga dalam satu organisasi pastinya ada pemimpin, ada yang dipimpin. Benar nah, senioritas itu yang kita punya dasarnya di SMA Negeri 1 Pekalongan juga akan berguna juga di masa depan juga ya. Banget. Nah, apalagi kan sekarang ini kan mungkin attitude anak muda zaman sekarang kan mungkin ada yang bilang tuh berkurang karena terganggu dengan teknologi seperti handphone gitu ya. Daring gitu kan juga mempengaruhi attitude para siswa di SMA Negeri 1. Kadang pada belajar yang tadinya belajarnya rajin banget terus malah jadi males gitu ya. Itu benar-benar berpengaruh banget sih gara-gara corona ini kan full daring, jadi handphone melulu yang dipegang ya. Jadi ya kita harus gimana nerima keadaan juga lah. Nah, mumpung nih ada kesempatan kan kita ini menjalankan hari-hari kita, kegiatan kita, PTM kita, keorganisasian kita dengan offline. Jadi benar-benar kami itu memanfaatkan waktu ini untuk mendidik siswa anak organisator kami, dan itu tuh bisa meluas ke semua angkatannya. Jadi nggak cuman anak organisasi saja yang mendapat ilmu tersebut itu. Ya daripada di rumah cuma main game, main HP terus malah jadi malas terus sekolahnya nggak semangat gitu. Nggak produktif nantinya. Ya game. Ngomong tentang game nih, saya ada game nih buat ice breaking kali ini. Seru nih, ada gamenya juga ternyata nih. Ya. Jadi ini saya sudah menyediakan 3 kelas yang isinya itu tentang beberapa pertanyaan. Nah, wah, pertanyaan apa nih? Seru nih. Pertanyaannya apa ini? Ayo apa? Nah, ini saya jelaskan dulu ya cara mainnya seperti ini. Nanti saya acak-acak seperti ini. Nanti ketika saya bilang nggak usah gini aja deh, kayak gini aja. Saya acak kayak gini, kalian bilang stop. Terserah kalian, saya dulu mau bilang stop, terus
Saya stop. Kemudian salah satu dari kalian pilih mau buka kelas yang mana. Oh, Ini saya bacakan pertanyaannya. Nanti kalian jawab ya. Ini untuk kami berdua atau satu-satu Ya, nih? untuk kalian berdua boleh. Dekat nih. Oke. Ya, bisa dimulai ya? Oke, bisa. Ya, saya mulai. Acak. Stop deh, boleh deh, stop. Oke, pilih yang mana? Mungkin Yang tengah. ya yang kedua, yang tengah. Ya, oke, saya buka ya. Saya belum tahu ini pertanyaannya apa nih. Saya juga nggak dapat bocoran apa ya pertanyaannya. Biar fleksibel aja, kejutan untuk kalian. Pertanyaannya Apa nih? Panjang banget tuh pertanyaan. kertasnya doang yang panjang, pertanyaan pendek. Kamu pilih daring tapi banyak tugas atau PTM tugasnya sedikit? Siapa dulu yang mau jawab nih? Saya dulu ya. Ya. Saya lebih milih PTM tapi tugasnya sedikit dikarenakan banyak dari siswa ini tuh juga merasakan bahwa apabila PTM tuh pemahamannya tuh lebih cepat karena langsung berkomunikasi dengan gurunya seperti itu. Nah, jadi meskipun tugasnya sedikit tapi pemahaman mereka itu lebih cepat terserap oleh mereka gitu. Jadi lebih mudah dan dapat mempersiapkan untuk PHB dan lainnya. Ya saya juga sih lebih lebih milih PTM tapi tugasnya sedikit ya daripada daring banyak. Masa iya daring terus pemahaman materinya kurang tapi dikasih tugas banyak yang kerjanya bagaimana gitu ya. Kalau dari Nabil sendiri gimana? Kalau dari saya sih ya tentu sih kan tentu PTM nggak sih? Soalnya ya daring Pasti tuh, sih kayak jawabannya PTM semua ya. daring itu ya kalau kita mau ngomongin realita daring ya enak. Soalnya kan kita bisa sambil tiduran, sambil Tinggal handphone, kopi, pergi tinggal main ke warung bisa. makan sambil. Tapi kan di sisi lain kita itu harus memperhatikan juga masa depan kita bagaimana gitu loh. Apalagi di masa SMA ini kan nilai rapot itu bener-bener berperan banget buat kelanjutan kita nanti di kuliah dimanapun itu juga tuh. Maka dari itu saya pasti lebih milih PTM tapi tugasnya apa tadi dikit. Karena kan kalau PTM sendiri itu tugasnya itu juga pasti bisa langsung diselesaikan. Yang pertama benefitnya materi bisa langsung tersampaikan. Yang kedua tugasnya bisa langsung terselesaikan juga itu. Terus juga ada yang mantu kadang di sekolah teman-teman bisa pada mantu ya. Iya. Ya lanjut saya isi lagi ya pertanyaannya tadi. Oke. Kelasnya kosong ini. Oke, saya acak lagi. Acak. Stop nggak? Iya, stop. Stop. Oke, pilih yang mana? Siapa yang mau milih? Nabil atau Alia? Nabil. Mungkin yang sebelah situ yang Ini. kanan aja. Ya. Ini, oke, saya buka pertanyaannya. Apa ini? Ini panjang juga nggak nih kertasnya? Panjang semua di kertasnya. Kamu lebih suka PTM 100% atau PTM terbatas dibagi jadi 2 kelas di pandemi kali ini? Ingat kan? Nabil dulu, Dulu. ya. Kalau saya sendiri menurut realita ya 100% sih. Soalnya kan untuk guru itu menjelaskannya tuh susah kalau setengah-setengah itu. Jadi materinya tuh tidak 100% pahami oleh kami semua itu. Tapi kalau mengingat keadaan kali ini pandemi, kalau misal suruh kumpul semua 100% susah. Ini tanggapan kalian gimana? Nah, kalau misal dari saya ada enak sama nggak enaknya. Misal kita bahas yang PTM 100% dulu. Kalau PTM 100% kan kayak satu sekolah langsung masuk semua kan. Nah, itu enaknya itu kita seperti bisa merasakan sekolah offline itu bagaimana. Karena kan kami dari kelas 10 kan belum pernah merasakan kayak sekolah offline 100%. Apalagi belum pernah ngerasain datang ke kantin, jajan bareng gitu, belum pernah sama sekali ya kita Bener ya. banget. Kita belum sempet kayak berbincang sama teman saat waktu istirahat, makan siang bareng gitu belum pernah. Tapi untuk kurangnya dari PTM 100% tuh ya melihat keadaan seperti COVID-19 lagi tinggi atau bagaimana itu kan juga merupakan sebuah kontra dari PTM 100% ya. Tapi untuk PTM 50% tuh lebih susah juga sih, bener kata Nabil tadi untuk penyampaiannya. Ya. Oke, ini gamenya segini dulu ya. Nanti kalau kita ketemu lagi bisa dilanjut lagi deh. berbincang-bincangnya, bisa dilanjut lagi main gamenya ya. Oke. Ya, Apa deh. ya saya ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk para penonton, untuk siswa-siswi Semansa dan untuk orang lain di sekitarnya. Dan saya ucapkan terima kasih pula yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen sebanyak-banyaknya serta pemberian like untuk kita agar channel kita semakin maju untuk SMA Negeri 1 Pekalongan dan untuk kalian. Terima kasih. Amin. Sekian dari saya
Saya juga terima kasih juga terima untuk kasih bintang juga. tamu kali ini rekan Alia dan ya, kita- Nabil sudah datang ya di sini. Sama-sama berterima kasih Pak. Sangat Mungkin tadi agak ngantuk atau gimana? Enggak, aman ya. Apa ya? Seru kok, Iya. seru kok. seru banget di sini. Ya saya mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya merepotkan kalian ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kalian kepada kalian. Ya, cukup sekian podcast pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.